Pemenang kompetisi podcast Bicara Makro Prudensial. Hey sobat, selamat datang di podcast ini. Udah setahun lebih ya kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita doain sama-sama ya, supaya bisa cepat teratasi. Gak takut-takut lagi kalau mudik kan? Udah 2 tahun nih gak mudik, kangen kan pasti sama keluarga. Sama kangen juga gak sama dia yang di sana? Tapi jangan cuma sekedar kangen aja ya. Kamu udah dikasih kepastian belum? Kalau belum, sama dong kayak perekonomian dunia. Penuh ketidakpastian. Apalagi dihantam badai COVID-19 gini nih. Udah bukan cuma kesehatan sama ekonomi aja. Semua aspek kena. Termasuk hubungan kamu sama dia. Apalagi kalau LDR. Tapi emang sih sobat, ujian kali ini tuh berat banget. Malah nih ya, katanya lebih berat dari krisis tahun 2008 loh. Di masa-masa sulit kayak gini, kita kan jadi ketakutan nih. Aduh, ntar jadi chaos kayak di film-film. Gimana nih ya? Makanya jangan kebanyakan nonton film. Enggak kok, tenang aja. Insya Allah kita bisa kok ngelewatin hal ini. Tapi pastinya bukan cuma pemerintah doang nih. Kita nih harus ada peran aktif dong. Namanya juga kan asas gotong royong ya kan. Di masa-masa kayak gini kita juga tuh harus pinter-pinter ngatur dompet kita tahu. Kita harus bisa ngatur sistem keuangan keluarga supaya aman. Tapi ingat kuncinya ya, dompet keluarga sendiri, bukan keluarga orang lain ya. Selain sistem keuangan keluarga yang perlu kita kontrol nih, termasuk yang jomblo juga maksudnya ya. Kita juga harus paham tentang sistem keuangan negara kita nih, supaya kita tidak mudah kena hoax-hoax yang banyak banget di luar sana tuh. Ibarat keluarga yang saling topang-menopang ya kan, sistem keuangan negara juga gitu. Sama. Nih, sistem keuangan itu isinya tuh yang pertama, ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini bentuknya ada yang bank, ada juga yang non-bank. Habis itu yang kedua, ada pengguna jasa keuangan. Yang isinya kita-kita nih sebagai golongan rumah tangga. Ada juga golongan perusahaan atau korporasi. Terus yang ketiga, ada namanya pasar keuangan. Sama yang terakhir yang keempat, ada infrastruktur keuangan. Kayak ATM dan lain-lain. Nah, kayak yang tadi saya bilang nih, ibarat keluarga, semuanya berinteraksi satu sama lain. Jadilah sistem keuangan ini jalan. Coba bayangin kalau interaksinya kacau. Mungkin keluarganya nggak harmonis kali ya. Ups, sorry. Terus yang kayak gimana sih transaksi yang ada dalam sistem keuangan ini? Nih, contohnya gini. Orang-orang kan pada nabung nih, ya kan? Nyimpan uang di bank. Atau deposit lah katakan. Nah, bank kan jadi banyak uang nih. Nah, terus ada orang-orang lain lagi yang mau ngajuin kredit nih. Buat KPR rumah lah, buat bikin bisnis cilok lah. Dan gak cuma orang-orang atau individu aja. Tapi ada juga perusahaan atau korporasi yang juga pengen ngajuin kredit. Buat ngembangin perusahaannya. Dan buat-buat lainnya lah pokoknya. Akhirnya, uang ini kan ngalir terus nih. Ibarat circle yang bakal terus-terusan berputar. Nah, transaksi kayak gini yang menggerakkan ekonomi kita. Makanya sistem keuangan ini perlu banget kita jaga. Kenapa? Supaya tetap sehat dan stabil. Karena hubungan-hubungan tadi, transaksi-transaksi tadi dalam sistem keuangan ini fungsinya tuh penting banget untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita jangka panjang. Kalau ada apa-apa, nanti bisa berpotensi jadi krisis loh. Coba bayangin, dompet kamu kalau lagi krisis. Bayar kosan gak bisa, mau makan diirit-irit, mau malam mingguan, jangan dulu. Mending di rumah dulu aja ya. Setahun kemarin tuh karena kebanyakan waktu di rumah, saya tuh jadi suka ngeliat album-album lama. Foto-foto sama teman-teman waktu kecil dulu. Pokoknya it brings some memories lah. Kamu pernah gak sih dulu waktu kecil, pas main ke rumah temen, pas baru nyampe nih ke rumahnya, dianya ternyata lagi dimarahin sama orang tuanya. Sumpah itu momen awkward banget pokoknya. Terus ada lagi nih, siapa di sini yang kalau ke rumah temen, pas ditawarin makanan sama orang tua teman kita tuh nolak gitu, karena nggak enak mau ngambil atau malu-malu. Padahal mah sebenarnya dalam hati tuh, pengen banget sebenarnya, malu-malu tapi mau, Flashback banget deh pokoknya kalau ingat-ingat
momen pas main ke rumah teman-teman zaman dulu gitu loh. Oh iya, ngomong-ngomong tentang rumah nih sobat, pernah dengar gak sih info-info yang katanya nih, kita sebagai generasi milenial nih, itu susah buat beli rumah. Bener gak sih? Nih, saya kutip dari artikel ekonomi.bisnis.com tanggal 21 November 2019. Katanya, penyebabnya selain harga properti yang mahal dan tidak dibarengin dengan tingkat penghasilan milenial, ternyata penyebabnya apa? Penyebab lainnya juga karena perilaku konsumtif para milenial loh. Karena rumah mahal, daripada gajinya atau duitnya nggak beli apa-apa ya kan, mending duitnya buat nonton, jalan-jalan, ngopi-ngopi, top up gitu deh. Udahlah mahal, ditambah ada COVID-19 lagi, makin sulit deh rasanya, makin susah. Milenial kita nih buat punya rumah. Eits, tapi jangan sedih dulu. Mungkin sobat belum tahu nih salah satu kebijakan dari Bank Indonesia. Yoi, tahun 2021 nih, Bank Indonesia punya kebijakan yang keren banget. Mereka ngasih kebijakan tentang keringanan uang muka untuk kita nih, untuk kita yang mau kredit properti atau kendaraan bermotor. Pernah denger kan DP 0%? Iya, kamu bisa banget beli rumah, beli mobil tanpa bayar DP alias 0 rupiah. Keren banget kan? Eits, sebelum kamu cepat-cepat ke bank buat ngajuin KPR rumah, mending dengerin dulu nih alasannya. Kenapa sih ada kebijakan kayak gini? Saat ini kita kan lagi mencoba pulih ya dari akibat COVID-19. Salah satunya dari sisi ekonomi nih. Nah, salah satu caranya adalah lewat program yang namanya Pemulihan Ekonomi Nasional atau disingkat PEN. Di program ini, Bank Indonesia, pemerintah, pokoknya semuanya sama-sama bikin kebijakan apa nih yang bisa dikeluarin sesuai bidang tugas masing-masing untuk bantuin ekonomi kita bisa pulih lagi. Bank Indonesia mereka ngeliat nih sektor properti sama sektor otomotif itu udah mulai membaik tapi belum pulih-pulih banget. Makanya supaya bisa pulih dikasihlah kebijakan keren ini. Kenapa sektor properti sama otomotif? Karena dua sektor ini sangat-sangat potensial. Kenapa potensial? Karena nih mereka menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Belum lagi nih ya, kalau mereka misalnya mau ekspor barang ke luar negeri. Sumbangan devisa ekspornya itu besar. Belum lagi nih keterkaitannya sama industri lain. Misalnya kalau properti pasti hubungannya sama industri furniture, bahan bangunan. Kalau otomotif kaitannya sama apa? Sama bidang manufaktur, perdagangan. Pokoknya efeknya tuh punya banyak efek ganda dan keterkaitannya sangat tinggi untuk sektor lain. Kebayang dong kalau dua sektor ini tuh bisa sehat lagi. Pasti juga akan nolong dan menumbuhkan sektor-sektor lainnya juga. Kebijakan DP 0% ini kalau istilah kerennya adalah kebijakan loan to value atau disingkat LTV. Kalau untuk bank syariah namanya financing to value atau FTV, sama aja. Jadi LTV sama FTV ini adalah pinjaman yang dikasih sama bank terhadap nilai properti yang mau kita beli. Bingung ya? Gini deh, simpelnya kebijakan LTV atau FTV ini akan nentuin seberapa besar sih uang muka atau DP yang akan kita bayar kalau kita mau kredit nih. Katakanlah, misalnya LTV dan FTV dari Bank Indonesia itu 75%. Berarti kalau kamu mau kredit KPR, uang mukanya itu harus 25%. Atau misal, LTV, FTV-nya 80%. Berarti uang muka 20%. Kalau 90%, berarti uang mukanya 10%. Jadi makin gede LTV, FTV-nya, makin kecil DP yang harus kita bayar. Kalau uang muka 0% berarti yes, LTV, FTV-nya 100%. Sama nih seperti yang sedang berlaku sekarang. Gimana? Baik banget kan Bank Indonesia? Dikasih kemudahan tuh. Peka banget gitu ya kalau kita nih milenial nih kepengen beli rumah sama kendaraan juga. Nggak kayak si doi yang nggak peka-peka walaupun udah dikode-kode. Asik. Tapi yang perlu diingat, uang muka bukan dibayarin atau dibayarkan ke Bank Indonesia ya. Bukan. Jangan mentang-mentang namanya Bank Indonesia nih, dikirain DP-nya disetor ke BI. Bukan ya. Bank Indonesia itu sebagai pihak yang ngeluarin kebijakan.
Nanti yang ngelaksanainnya ya bank-bank kayak BRI, Mandiri, BNI, dan lain-lainnya lah. Terus gak semua bank nih bisa nerapin DP 0% ini. Kenapa? Karena untuk ngasih DP 0% itu cuma bank-bank yang kategori resiko kreditnya itu baik. Atau kalau bahasa Pontianaknya nih, non-performing loan atau NPL-nya itu kurang dari 5%. Nah gitu. Kalau misal banknya resikonya kurang baik, takutnya ada apa-apa ya kan? Ya berarti nggak semua bank bisa dong. Iya. Kalau untuk bank yang resikonya kurang baik tadi, LTV sama FTV-nya itu di kisaran 90 sampai 95%. Jadi nggak akan bisa 100%. Kecuali untuk tipe rumah 21 ya, itu bisa 100%. Walaupun banknya resiko kreditnya kurang baik. Tapi kalau untuk tipe rumah di atas itu, di atas 21, itu belum bisa. Pastinya gini, bank mereka itu nggak akan serta-merta mereka ngasih bebas DP 0% ya. Soalnya masing-masing bank itu punya kebijakan yang beda-beda nih. Mereka kan pasti harus analisis dulu resikonya gimana. Gaji kamu gimana, lancar nggak? Penghasilanmu gimana? Bisa nggak nih nanti kamu ngelunasin? Bisa nggak nih kamu disetujui? Kalau semuanya udah oke, baru bisa dapat DP 0%. Jadi jangan tiba-tiba datang ke bank langsung minta DP 0 ya. Jangan. Gitu sobat. Jadi kalau mau beli rumah atau mobil, kendaraan lah ya, sekarang nih saat yang tepat nih. Karena kebijakan ini itu udah berlaku dari 1 Maret sampai 31 Desember 2021 nanti. Kalau udah 32, masa 32 Desember sih? Maksudnya kalau udah lewat, sayang loh kesempatannya. Sekalian punya rumah, kendaraan, sekalian bantu negara pulih. Keren kan? Nih, sebagai buktinya, saya mau nanya langsung nih ke kenalannya teman saya. Katanya kemarin dia baru aja kredit kendaraan. Pas banget nih. Yuk kita langsung nanya. Halo, ini dengan Mbak Rani? Iya mas. Oh ya gini Mbak, saya kan lagi bikin podcast nih. Tanya-tanya dikit, nggak apa-apa ya. Saya dengar dari teman saya nih, katanya Mbak baru aja kredit kendaraan ya? Oh iya mas, kebetulan saya beliin buat anak saya sih. Beli kendaraan apa tuh Mbak, kalau boleh tahu nih? Kemarin saya motor mas. Wah, pasti anaknya seneng banget tuh. Soalnya dia jadi kepengen gitu karena ngelihat anak tetangga lain. Iya. Belinya kredit ya Mbak? Iya mas, kalau mau cash belum punya uang, jadi demi nyenengin anak aja sih. Hitung-hitung hadiah ulang tahun juga sih. Wah, selamat ulang tahun ya anaknya Mbak. Iya mas, makasih ya. Oh iya Mbak mau nanya, kemarin tuh ngajuin kreditnya gimana Mbak? Enggak susah kok mas. Masnya kenapa mau kredit juga ya? Enggak, pengen tahu aja Mbak. Soalnya nih kebetulan lagi bahas tentang kredit nih. Oh gitu, iya enggak susah sih. Cuman tinggal kemarin paling lengkapin data aja, udah deh langsung di ACC gitu mas. Sesimpel itu? Iya mas. Mantep ya. Pas kemarin ngajuin kredit, bayar DP nggak Mbak? Bayar apa? DP. PP. DP, down payment, uang muka. Muka siapa mas? Kok muka siapa? Maksudnya uang DP-nya itu loh. Oh DP. Iya. Enggak kok mas, enggak ada. Serius nggak ada? Kemarin tuh bentar. Enggak ada mas kemarin. Pokoknya habis disetujuin langsung bisa diambil gitu, barangnya langsung dikirim. Wah, keren dong. Kemarin kreditnya di mana tuh Mbak kalau boleh tahu? Itu langsung aja online gitu ya, gitulah pokoknya mas. Oke, kalau boleh tahu Mbak, harganya tuh kemarin kredit dapat berapa Mbak kalau boleh tahu? Lumayan sih mas. Kemarin berapa ya, kalau nggak salah harga motornya aja itu 2 juta. Hah? 2 juta? Iya 2 juta. Murah banget. Iya segitu kemarin harganya di aplikasi mas. Ah nggak salah nih harganya segitu. Enggak kok, uang anak saya tuh emang kepengen banget motornya gitu supaya samaan kayak anak tetangga sebelah. Anak motor, bentar deh. Anak ibu umur berapa nih? Masih kecil mas. Iya kecil tuh umur berapa udah dikasih motor? Anak saya baru 6 tahun mas. Hah? 6 tahun? Ini motornya maksudnya motor apa nih? Ya itu motor-motoran buat anak. Oh, maksudnya motor-motoran mini buat anak kecil gitu. Nah iya mas. Jadi ini kreditnya tuh kredit motor
itu bukan kredit motor beneran. Iya bukan mas. Ah, kesel deh. Wah kenapa? Kan gak nyambung nih obrolan dari awal. Tahu ah.